Berpulangnya Paus Fransiskus untuk selamanya bukan hanya menandai akhir dari sebuah masa kepemimpinan spiritual di dalam Gereja Katolik, namun juga menjadi awal dari serangkaian prosesi pemakaman yang dijalankan dengan penuh hikmat. Namun berbeda dari tradisi sebelumnya, prosesi pemakaman Paus Fransiskus rencananya akan digelar dengan sangat sederhana. Hal ini sungguh mencerminkan kepribadiannya yang dikenal dengan rendah hati dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan. Paus Fransiskus dikenal luas sebagai sosok pemimpin gereja yang sangat dekat dengan umat dan menolak berbagai kemewahan. Sikap ini pun terus dipegang teguhnya bahkan hingga akhir hayatnya. Peti kayu tunggal tanpa katafalk menjadi salah satu perubahan signifikan dalam prosesi pemakaman Paus Fransiskus nantinya. Peti kayu tersebut adalah bentuk peti jenazah yang akan digunakan. Namun bila sebelumnya para paus yang dimakamkan di dalam 3 lapis peti, yakni peti kayu, peti timah, dan peti kayu ek, maka untuk Paus Fransiskus ia lebih memilih hanya 1 peti kayu yang akan dilapisi dengan seng saja. Tidak hanya itu saja, tradisi menempatkan jenazah paus di atas panggung khusus atau katafalk untuk diperlihatkan di depan publik juga ditinggalkannya. Dan sebagai gantinya, umat akan diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan di Basilika Santo Petrus ketika jenazah disemayamkan di dalam peti terbuka. Proses resmi dimulai dengan masa berkabung saat wafatnya Paus Fransiskus sudah dikonfirmasi oleh pejabat kesehatan Vatikan dan Camerlengo. Kardinal Kevin Joseph Farrell mengatakan jenazah Paus akan segera dipindahkan ke kapel pribadinya. Dan di sanalah jenazah akan dikenakan jubah merah serta kasula putih sebagai busana liturgis khas kepausan. Sementara itu untuk cincin resmi paus yang dikenakan sebagai Fisherman Ring akan dihancurkan sebagai simbol resmi berakhirnya masa jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Dan selanjutnya para kardinal yang telah diundi akan membentuk panitia pemakaman dan masa berkabung. Tradisi menyebutkan bahwa masa berkabung biasanya berlangsung antara 4 hingga 6 hari lamanya. Dan jika tidak ada perubahan, misa pemakaman kemungkinan besar akan digelar sekitar 7 hari setelah kabar wafat diumumkan ke publik. Sama seperti pemakaman Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2023, jenazah akan disemayamkan 2 hari setelah wafat untuk memberikan kesempatan kepada seluruh umat Katolik, kepala negara, serta tamu-tamu internasional memberikan penghormatan terakhir di Basilika Santo Petrus. Dan satu hal yang paling mencolok dari prosesi pemakaman Paus Fransiskus adalah lokasi peristirahatan terakhirnya, di mana Paus Fransiskus sudah memilih untuk tidak dimakamkan dalam kompleks Vatikan seperti mayoritas pendahulunya. Sebaliknya, ia telah menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan saja di Basilika Santa Maria Mayor. Gereja yang paling bersejarah inilah memiliki tempat khusus di hati Paus Fransiskus. Sejak awal masa kepausannya, Paus Fransiskus kerap kali datang dan berdoa di sana. Bahkan sebelum dan juga sesudah kunjungan-kunjungan pentingnya ke luar negeri. Setelah masa berkabung berakhir, misa pemakaman akan dilaksanakan di lapangan Santo Petrus. Para kardinal dari berbagai belahan dunia akan memimpin misa ini dengan prosesi peti jenazah yang diawali oleh pembawa salib. Kemudian sebelum peti dimakamkan, sebuah tradisi kuno Gereja Katolik akan kembali dijalankan, yakni sebuah kain sutra putih diletakkan di wajah jenazah Paus Fransiskus sebagai simbol perpisahan terakhir. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Salus populi Romani, prega per noi. Regina del Rosario, Madre nostra, siamo
nuovamente Regina qui della davanti a te. famiglia, Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora Regina appesantiscono il della nostro cuore. pace, salus populi Romani, Glorifica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.